Maka di hadapan malaikat Israfil, di hadapan malaikat Jibril, baginda Rasulullah bukan gak siap-siap karena akan berjumpa dengan Allah. Yang Rasul tanya, hai malaikat-malaikat Allah, kira-kira nanti kalau saya nggak ada di dunia lagi, bagaimana umat saya di penghujung akhir zaman nanti? Langsung di live distelkan hari Ahad tanggal 29 Oktober di Masjid Jami Nurul Falah berkumpul seluruh jamaah dalam rangka memperingati kelahiran engkau wahai baginda Rasul. Ada yang khusyuk dengerin, ada yang pas lagi dengerin ceramah sambil makan snack yang ada di kota. Walaupun otaknya udah habis. Ada yang lagi sibuk main HP karena WA-an sama temen yang di rumah. Ditanya sama temen di rumah pakai bahasa bocah sekarang, LGNPN lagi ngapain? LGMLD lagi maulid. DMN di mana? MSD NV Masjid Nurul Bersanda. SPIG CNN siapa yang ceramah? Dia pakai bahasa Bandung. Yang ceramah yang pakai buah kresek, buah kabembem. Artinya tuh penceramah yang ibunya pesek bibinya tembem. Bahagia. Emang kalau udah siang sih serius kan enak lah. Jadi kita antar serius tentang yang tadi itu ya. Diperlihatkan oleh baginda Rasul bagaimana umatnya yang hari ini berkumpul. Ada yang lagi kepanasan. Ada sebabnya. Emang lagi jualan. Ada yang diri dari dulu kalau sebabnya. Akhirnya takut jatuh. Ada yang udah minggir-minggir di belakang pakai baju merah. Apa? Takut kejatuhan lagi. Semuanya dirinci oleh Allah SWT. Ketika banyak hal yang dilihatkan oleh baginda Rasulullah SAW, ringkas cerita baginda Rasul begini. Saya tidak siap. Malaikat Jibril Mesir malaikat Israfil. Pokoknya pasal 2 itu bahasa 14 sampai hari. Pokoknya yang beliau jangan keras-keras Baginda Rasul minta kepada sahabat Ali, siapin air, beliau ambil air wudhu. Malaikat Israel pelan dengan hati yang sangat lemah lembut. Rasul diambil ruhnya. Rasul berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, sakit. Kata baginda Rasul, saya orang yang dekat di hadapan engkau. Namaku bersanding dengan engkau. Surga tidak pernah dibuka kecuali aku kau masukkan. Ya Allah, saya yang dekat dengan engkau sakit. Ya Allah, bagaimana umatku nanti? Apa kata baginda Rasul? Ya Allah, cukup rasa sakit secara termaut, limpahkan buat saya. Jangan berikan buat umatku. Sallu ala Allahumma sholli alaihi. itu yang saya bilang, nanti kalau kita kumpul di tempat ini, ada yang dari Tujuh, ada yang dari Malang, ada yang dari Batam. Itu mimpi yang luar biasa. Jadi kalau kita misalnya rela mati karena baginda Rasul, wajar karena beliau yang bilang kita. Tapi kalau di antara itu cuma beda partai, beda pilihan presiden.
lagi bini ngatur. Ya Allah. Ampun. Artinya diwakil ulang aja. Kayaknya es enak tuh. Allah Subhanahu. Jadi beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh, saking sayangnya amat kita, saking pedulinya amat kita, beliau rela di hadapan Allah bilang, ya Allah, cukup. Saya wasiat sakitnya sekarang, jangan sampai Jumat. Ada nggak kira-kira seorang calon presiden misalnya, atau pemimpin daerah contohnya ngomong gini, ibu bapak, besok kalau ibu bapak milih saya, kalau ibu bapak sakit, saya sakit. Sendiri sakit tuh. Ibu bapak besok misalnya nggak makan, saya yang pertama nggak makan. Walaupun awal-awalnya kampanye itu, pokoknya kalau ibu bapak milih saya, besok yang punya motor, ngisi BBM gratis. Apa sebabnya? Karena bukan pakai BBM, pakai air. Ada calon presiden yang bilang pokoknya besok ibu-ibu yang lagi hamil nggak usah mikirin anaknya. Kenapa? Yang mikirin lakinya. Artinya apa ibu hatinya makhluk aja? Pemimpin yang ada di dunia hanya sebatas yang ada di dunia, tapi hakikat pemimpin yang sesungguhnya adalah yang hari ini kita peringati kelahirannya, yang hari ini kita rayakan peliharaannya. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat malaikat Israel pelan mencabut ruh beliau dari lisan beliau yang mulia, apa kata beliau di antaranya? Alaikum bin nisa, wanita. Mengapa Rasulullah pesan alaikumur rijal, jagain laki-laki? Enggak, yang Rasul pesan alaikum bin nisa. Al-madrasatul walad, ibu tempat sekolahnya. Kalau ibu pengen anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, itu yang wajib untuk menikahkan. Bukan hanya seorang suami, tapi ibu sebagai yang melahirkan anak. Mohon maaf, kalau sekarang kan ibu mengantar anaknya ke sekolah PAUD, misalnya TK, contohnya SD umpamanya, tuh bocah masuk ke kelas, mak-maknya bukan pulang sholat duha, belum. Gosip. Mending kalau gosipin ngomongin orang lain, guru anak. Ya, maaf. Yang saya maksud bukan ibu-ibu yang di depan saya. Itu yang sering ngerumpik, sering ngomongin orang. Ibu-ibu di tempat saya dilahirkan, namanya ibu-ibu yang ada di ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur. Anaknya masuk ke dalam kelas, ibu-ibunya ngerumpik. Nah, saya tanya, emang apa begitu? Jawaban mereka, itu orang lambang.
Apa sebabnya Rasul pesan jagain tuh yang namanya perempuan? Ya Allah, kita berhati anak-anak masih SD kelas 4, kelas 5. Itu ketika dia manggil anak terdekat yang bukan lagi panggil nama, dia udah panggil orang-orang dewasa yang namanya manggil ada yang Abi, ada yang Umi, ada yang namanya Aa, ada yang manggilnya Ee. Mengapa baginda Rasul pesan itu yang namanya ibu-ibu perempuan kudu dijaga? Karena semua bersumber dari seorang wanita yang kata Nabi dalam hadisnya an-nisa'u imatul bilad. Perempuan itu adalah tiang agama, tiang negara. Idza solahatil bilad wa idza fasadatil bilad. Kalau perempuan-perempuan yang udah bagus, artinya bagus bagaimana? Anaknya di pondok pesantren, anaknya sekolah agama, ibu-ibunya pun nutup aurat dan rajin ngaji. Baginda Rasul kalau pulang dari mana-mana, Pak, itu istri beliau nyambut baginda Rasulullah, cium tangan baginda Rasulullah apa bolak-balik. Saya nanya sama ibu, kira-kira ibu kalau anaknya pulang dari mana-mana, ada yang pakai cium tangan begitu? Ada. Ada bilang. Ada. Ada yang bilang. Ada. Istri Rasulullah kalau baginda Rasul pulang dari mana-mana, tabassum senyum. Saya nanya, ada ibu kan kalau anaknya pulang dari mana-mana senyum. Anaknya kagak pernah senyum, sama tetangganya senyum aja senyum. Baginda Rasul tuh sama istrinya sayang. Ketika istrinya cium tangan baginda Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, Pak? Dikecup keningnya oleh baginda Rasul. Saya tanya bapak-bapak, pernah ngekip kening gini di rumah? Pernah. Pernah. Ngecup bininya sih kagak mau. Ngecup bituan. Buru-buru ibu bergegas ambil air. Kata Nabi, siapa di antara ibu yang suaminya pulang dari mana-mana capek, lelah, ibu siapkan air. Kamu sama nangis. Suami minum dengan hati yang ikhlas. Apa kata bagi Rasul? Bagaikan ibu melaksanakan ibadah sholat sunnah 100 rakaat. Hebat banget. 100 rakaat 12, 200, 13. Kembung. Besok lakinya pulang dari mana? Biar pahalanya banyak. Pakai galon. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Apa sebabnya ibu hadirin yang mahir berbahagia? Ketika baginda Rasulullah menyampaikan alaikum bin nisa, jujur ya, kegiatan agama dimanapun, artinya yang bernuansa Islam, emang paling banyak ibu-ibu. Maulid bapak-bapak, ibu-ibu pasti datang. Tapi curang kalau maulid ibu-ibu, bapak-bapak. Pokoknya kalau ibu-ibu setiap harinya ada ngajian. Malam Senin ngaji, malam Selasa Ngaji. malam Rabu, Ngaji. malam Kamis, Ngaji. malam Jumat, Ngaji. malam Sabtu, Ngaji. malam Minggu, Ngaji improv. Minggu pagi. Makanya kalau nanti mohon maaf Pak, di surga tahu-tahu banyak
Yang menyebabkan ibu nanti akan dimasukkan ke dalam surga adalah ketika suami ibu, laki ibu pun ibadahnya anak istri nggak anak istri nggak pernah ini pegang uang belanja ini spesial dikasih 10 juta. Setuju. Seneng nggak? Senang. Seneng nggak? Dikasih 10 juta, seneng nggak? Ya, makan duitan semuanya. Dikasih 10 juta seneng. Ibu belum sadar di belakang amplop ada tulisan, "Mah, itu bos 9 bulan." Bagaimana generasi-generasi Islam yang cinta terhadap baginda Rasul? Semuanya bermuara terhadap ibu. Ayo bismillah. Mudah-mudahan ibu memberikan ibu yang soleh. Amin. Allah jadikan Kabul. kita anak-anak yang saleh dan soleh. Yang kedua, ketika Rasul pesan pada saat beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini, apa kata baginda Rasul? Alaikum bisolat. Allah. Suruh jangan sampai meninggalin sholat. Ramadan datang puasa, gak puasa, anak sakit, tapi sholatnya ganti dengan yang lain. Waktu ada pembayaran zakat, beras kagak punya, duit kagak gablek, akan wajib muahnya, bahkan wajib beli masak. Pengen banget ibadah haji, emang duitnya belum ada. Pengen umroh, duitnya belum punya. Padahal sebelum haji ngomong, ya Allah, pokoknya kalau karena saya pinggiran tulis nanya kena kusuran lagi, saya pengen haji. Waktu belum dapat kusuran ngomong itu, udah dapat kusuran, no. Ada nggak yang begitu? Pengen haji, pengen umroh, duitnya udah punya. Kalau begitu Allah nggak adil, kok nggak adil? Berarti yang bisa haji mau umroh, pahalanya cuma buat orang kaya. Nah begitu juga guys. Kata Nabi dalam hadisnya, kata guru-guru kita nih, di antara pahala yang Allah berikan kepada kita, kalau ibu bapak melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, dia nggak bergegas pulang ke rumah, dia nunggu di masjid, bukan ngobrol, diri, baca Quran, ngaji, sampai waktu duha, dia tutup dalam salat duha 2 rakaat. Apa kata baginda Rasul? Maka pahala yang Allah berikan untuknya bagaikan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah. Sempurna. Cuman kan masalahnya orang jarang. Salat subuh jamaah di masjid sampai waktu duha jarang. Yang banyak salat subuhnya di waktu duha. Jam 6. Nah kalau salat subuhnya di waktu duha berarti bagaimana jajan? Bagaimana mau dapat pahala? Artinya apa? Duit belum ada, rezeki belum cukup. Tapi bicara tentang sholat. Maka saya akan sampaikan cerita yang ini, cerita selalu saya sampaikan dimanapun berada. Dulu di zaman Nabi Allah Musa, di zaman Nabi Musa, ada seorang wanita yang curhat, itu wanitanya yang namanya Nabila di sinetron Jangan Bercerai Bunda, Maida Wildakor. Kalau kata orang-orang tua saya di dalam sama bapak-bapak, ini perempuan musakin, cakep gitu. Dia punya body. Itu kalau lagi ngamuk kemana-mana, wajahnya udah sampai di pintu, dia punya body di belakangnya baru sampai pagar. Buset, panjang. Apa sebabnya pintu sama pagar jadi satu? Takut ini perempuan ngancung hidungnya, saking ngancungnya
hadir orang kriaan kalau bahasa kampungnya, resepsi ke tempat kondangan. Tetangga yang punya acara WA sama ibu, apa ibu tahu nggak? Enggak, itu kemarin waktu ibu kondangan itu kan yang kondangan. Apa kata ibunya? Sempat mana tetangga saya udah 7 bulan. Kata temanmu masih biasa 4 bulan 7 bulan. Tetangga saya lagi nikah malam. Itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena biasanya pergaulan sekarang yang sangat dahsyat. Kalau orang-orang tua kita dulu anaknya maghrib belum pulang dicariin. Sekarang si orang-orang tua kalau malam minggu anaknya yang belum pulang jam 9, jam 10. Maka bukan disuruh pulang dia WA. Nah, ntar kalau pulang beli martabak telur ya. Lah, habis. Itu perempuan di hadapan Nabi Musa berkata, saya telah berzina. Ketika saya zina, saya hamil. Ketika hamil, lahir. Ketika lahir anak yang baru saya lahirkan, langsung saya Nauzubillah min dzalik. Kira-kira dosanya kecil apa besar? Dosanya kecil apa besar? Ngomong besar biasa aja, Mas. Dosanya ngomong besar. Kira-kira dosanya kecil apa gede? Ini biasa aja. Udah membunuh bersih. Wanita para guru. Ketika mendengar hal itu, ini Nabi Musa serius. Apa kata Nabi Musa? Ya fajira ukhruj ila baiti, hai wadon ingkang akeh dosane metu saka sira. Cek. Kalau bahasa orang Lamang Sari, perempuan lu merah yang jauh. Merah. Disuruhkan pergi, R-nya keliling pergi. Kalau pergi masih dia kan, tapi kalau pergi jauh. Itu perempuan yang tadi curhat di hadapan Nabi Musa diusir, artinya dia pergi nangis. Ya Allah, mana lagi saya harus curhat ini ya. Orang Nabi Musa serius. Tiba-tiba datang mereka ingin menghadiri Nabi Musa. Pertama menyampaikan salam dari Allah. Yang kedua Nabi Musa ditanya oleh malaikat Jibril, ya Musa, siapa yang menciptakan dunia dan seisinya? Siapa yang kasih rezeki orang-orang yang ada di dunia dan makhluk Allah? Siapa yang memberikan ampunan kalau ada hamba Allah yang salah? Allah. Allah kenapa tadi ada membuat kamu urus? Kata Nabi Musa, masalahnya Quran sana. Orang kata mana Quran, kalau bahasa Inggrisnya sengkean. Berjibun, seabrek-abrek, saking banyaknya. Ini. Kata Nabi Musa, begitu banyak dosa yang dilakukan oleh perempuan tadi. Malaikat Jibril berkata, hai Musa, tahukah engkau ada dosa yang lebih berat daripada berzina dan membunuh anaknya? Ada dosa yang lebih besar dari membunuh anak dan anaknya. Setelah dosa, Nabi Musa kan tahu, emang ada lagi? Apa kata malaikat Jibril? Dosa yang paling berat, dosa yang paling hebat, dosa yang paling dahsyat melebihi membunuh anak setelah dia berzina adalah man terus sholat jika di antara kita meninggalkan sholat. Jujur kira-kira pernah nggak kita ninggalin sholat? Nah, Wisata religinya ke Masjid Jami Al-Jabbar yang ada di Bandung, Bang. Karena di viral tuh. Emang tujuannya cuma di sana selfie, ambil HP. Alhamdulillah, udah sampai di Masjid Jami Al-Jabbar. Tuh lihat.
Banyak. Cuman gara-gara pakai baju baru, make up 3 jam, waktunya sama. Baju kalau digulung nanti kan jadi rusak nih. Emang dasarnya kita kalau dimakin gak ada Allah udah tahu kalau kita lagi persembahan. Maka hikmah peringatan Maulid pada kesempatan hari ini, bagaimana kita bisa meneladani akhlak baginda Rasul. Sementara antara kita dengan muda dan gampangnya meninggalkan sholat. Rasul sudah dijamin masuk ke dalam surga. Rasul dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Sampai kaki beliau mengungkap, bekatnya sama sama bapak-bapak, cuma beda sebabnya. Kalau Rasul berkat karena kebanyakan sholat, bapak-bapak berkat karena kebanyakan Kurang. baginda Rasul berkat karena melaksanakan sholat. Orang-orang kita berkat karena kebanyakan sholat. Masjid di samping rumah, musola di depan rumah, masuk nggak pernah. Kalau ditanya kenapa nggak pernah ke musola, orang kata yang tidak pernah. Kenapa nggak pernah datang ke masjid? Asal keluar. Giliran minggu pagi ada di jalan baru Grand Design. Lah itu kan bukan orang-orang yang saya orang mana? Bu, maka bekal yang harus kita siapkan menuju nanti pulang ke kampung akhirat bukan rumah yang mewah dan indah, bukan harta yang berlimpah. Yang kita akan siapkan tidak bukan adalah amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu. Jangan pernah ngaku cinta sama baginda Rasul, sementara kita sering meninggalkan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Di antaranya adalah meninggalkan yang namanya sholat. Rasul belum pernah sama sekali meninggalkan sholat. Ada yang masing-masing masih. Padahal saya belum kenal masih 45. Terus. Bukan oleh yang masing-masing. Terus. Saya tanya ibu-ibu semua yang kuat oleh yang masing-masing. Terus. Yang kuat sedianya mau beli tadi saya pulang. Ibu saya dengerin ambil makan minum. Saya udah ngos-ngosan ini. Bukan itu masalahnya. Tapi kita berharap bahwa hikmah peringatan